Baik, selamat pagi teman-teman dan Pak Hadi. Kami kelompok Bola Naga dari kelas komputasi terstruktur akan menampilkan hasil proyek akhir kami mengenai pembuatan database SQL menggunakan Python dan SQLite serta PostgreSQL. Kelompok kami terdiri dari Prasetya Nugroho Utomo, Muhammad Sikofila, lalu saya sendiri Muhammad Isanuddin. Kita langsung saja masuk ke bagian isi dari makalahnya. Pertama, bab pendahuluan, latar belakangnya. SQL adalah sistem manajemen basis data relasional berbasis SQL, yang mana penerapannya sudah sangat luas dan menjadi hal yang tak asing dalam dunia database. Untuk mengetahui bagaimana cara kerja dari MySQL dan manfaatnya akan dijelaskan dalam makalah ini, guna untuk membantu dalam menghadapi pengolahan data, khususnya data yang sangat besar dan banyak. Basis data telah menjadi bagian penting dalam dunia modern, khususnya dalam globalisasi, karena data terus mengalir di mana-mana dan semakin sulit bagi manusia untuk bisa mengolah serta mendistribusikan data, menyimpan data tersebut dengan aman. Maka dari itu, pengenalan tentang SQL sangatlah berperan penting dalam menyajikan data yang besar, serta memvisualisasikannya sehingga sangat mudah untuk dimengerti dan didapatkan oleh banyak orang, dengan menggunakan penyimpanan SQL yang bisa diakses banyak orang. Dalam makalah ini juga akan dibahas mengenai pembuatan aplikasi dari SQL, dan menyajikan visualisasi grafisnya menggunakan Python dan SQLite. Ya, kemudian ada rumusan masalah, apa saja konsep dan proses bisnisnya, bagaimana cara menampilkan dan jelaskan rancangan data, flow diagram DFT-nya. Kedua, bagaimana rancangan dan analisis basis datanya, tampilkan dan jelaskan IR diagram, dan analisis IR diagram dan tabel-tabel yang dihasilkan. Lalu ketiga, bagaimana implementasi SQL untuk pembuatan hasil data dan perintah query yang akan digunakan dalam proyek Anda, bagaimana pembuatan aplikasi dan tampilan grafis dengan Python dan SQLite untuk proyek nanti. Lalu tujuan penulisannya itu untuk memahami konsep dari proses bisnis yang akan kita tampilkan nantinya, serta dapat menjelaskan DFD, kemudian merancang analisis data, bisa menampilkan serta menjelaskan IR diagram. Lalu dapat mengimplementasikan SQL ke dalam bahasa-bahasa tertentu untuk pembuatan basis data dan perintah query untuk suatu data. Lalu yang terakhir adalah memahami bagaimana pembuatan struktur coding untuk pembuatan aplikasi dan menampilkan visualisasi grafis dari proyek tugas akhir nantinya. Oke, sekarang isi konsep dan proses bisnis serta tampilkan dan jelaskan rancangan data DFD-nya. Jadi konsep yang kami buat adalah memodelkan bisnis industri alat tulis di mana klien akan membeli barang pada satu cabang distributor. Kemudian ketika permintaan masuk dalam cabang distributor akan memesan barang-barang mentah pada brand supplier yang kemudian barang tersebut siap diproduksi dan dikirimkan kepada klien. Pengiriman ini tentunya diwakili oleh seorang employee atau pekerja dari suatu brand yang nantinya akan bertanggung jawab atas barang tersebut, mulai dari pengiriman dan produksinya. Setelah proses ini berlangsung, barang didapat, maka kita dapat si perusahaan ini bakal tahu hasil transaksinya berupa pemasukan dari klien sebesar berapa. Dapat dicatat jejak rekamnya. Jadi kami buat data flow diagramnya seperti ini. Pertama ada klien memesan barang ke brands. Setelah pesanan sampai ke brands akan meminta supply dari brand supplier sebagai berupa barang-barang mentah. Ini barang-barang mentah diproses menjadi suatu barang alat tulis. Alat tulisnya nanti akan dikirimkan kepada klien, tapi melalui perantara employee. Jadi brand akan mempertanggungjawabkan barang kepada employee akan mengirimkan barang kepada klien. Setelah ditanggungjawabkan kepada employee, perusahaan atau brands akan mencatat rekam jejak transaksinya ke worksheet, table worksheet. Ini adalah table yang berkaitan tentang employee dan klien serta pemasukannya atau biaya. Kemudian dari rancangan dan analisis basis data, tampilkan dan jelaskan IR diagram dan analisis IR diagram dan tabel-tabel yang dihasilkan. Jadi ini IR diagram kami. Jadi ada 5 primary key dari entitasnya, 5 entitas utama maksudnya. Pertama employee, klien, brand supplier, brand, sama worksheet. Seperti yang sudah dijelaskan di data DFD-nya. Nanti brands
brand supplier akan menyuplai brands. Lalu employee akan bekerja di brands. Dan brands akan menyuplai klien dengan cara mengirimkan barang, yang nantinya klien akan memberikan data berupa worksheet yang nantinya akan digunakan untuk brands. Ini worksheet dikerjakan oleh employee dan klien karena tadi sudah disinggung, worksheet ini berupa tabel mengenai nomor-nomor khusus antara employee dan klien serta pemasukannya yang nantinya disimpan dalam tabel tersebut yang nanti bisa diakses oleh brands atau perusahaan itu sendiri. Nah, sekarang tabel-tabelnya, pertama kita punya employee, berikut adalah sebarannya. Pertama tabel employee, brands, client, worksheet, dan supplier. Di sini kita punya beberapa nama, employee ID, first name, last name, birth name, sex, salary, super ID, brands, di mana employee ID, ID ini adalah primary key, seperti yang disampaikan pada tabel sebelah kanan ini. Lalu yang bagian hijau ini adalah foreign key. Foreign key nanti akan mempunyai singgungan dengan tabel-tabel lainnya, di mana bagian hijau ini merupakan primary key pada suatu tabel yang lain, seperti super ID, nanti dia terdapat dan brands ID terdapat pada brands di sini menjadi primary key, dan seterusnya. Di sini data-datanya sudah kami visualisasikan. Untuk referensi ada di paling bawah. Lalu bagaimana cara mengimplementasikan SQL untuk pembuatan basis data dan perintah query yang akan digunakan dalam proyek Anda? Jadi ini kita akan membuat SQL-nya. Pertama, kita akan coba terapkan melalui MySQL, tapi servernya MySQL, tapi menggunakan program Popsicle. Jadi pertama kita create table, ini di Popsicle. Create table employee, ini untuk membuat table employee. Lalu kita menggunakan IMP ID, itu in primary key, seperti yang pada tabel di sini. Lalu kita bikin first name-nya varchar 40, artinya first name ini berupa string, berupa ukuran panjangnya 40. Last name-nya juga varchar 40, string berukuran panjang 40, birthday date. Jadi waktunya mengikuti waktu yang telah disediakan nantinya. Lalu sex itu varchar, ininya tapi string ukuran 1, karena kita mau mewakili gender itu antara female dan male, jadi F dan M saja. Lalu salary itu integer, super ID integer, brands ID integer. Kemudian dibuat lagi table brands, primary key-nya adalah brands ID, lalu kita punya bagian kolom lainnya yaitu brands name, itu berupa varchar 40, sama seperti tadi, string ukuran 40, mget ID integer, mgr start date adalah date, karena kita mau ikuti datanya nanti. Lalu kita tambah keterangan foreign key-nya adalah mgr ID dan employee ID. Lalu kita buat alter table ya di sini untuk mendelete bagian 0. Untuk di bagian employee kita lakukan data cleaning dulu sebelumnya. Sampai setelah kita hapus bagian 00-nya, kita berlanjut ke pembuatan table baru, yaitu table client. Table client-nya ini berupa beberapa 3 kolom utama, yaitu client key, client ID itu berupa primary key, client name itu berupa string berupa 40, branch ID-nya berupa input integer. Lalu kita punya 2 foreign key, yaitu branch ID dan ya kita hanya punya 1 branch foreign key, yaitu branch ID saja. Tapi di sini kita lakukan normalisasi data, menghilangkan bagian-bagian yang nol. Lalu kita buat tabel barunya, yaitu worksheet. Itu pertama ada employee ID, itu integer. Kolom kedua ada client ID, itu integer juga. Total sales ada berupa integer juga. Di mana primary key-nya adalah employee ID dan client ID. Di mana primary key pada tabel ini ada 2. Berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, kita jadikan ini 2 primary key yang nantinya akan saling mengikat satu sama lain. Lalu kita buat foreign key-nya adalah employee ID dan foreign key lainnya adalah client ID. Selanjutnya kita buat tabel branch supplier, di mana branch ID berupa kolom integer, berisi integer, suppliernya berupa string berupa 40, lalu supply type itu berupa string berupa 40.
Lalu kita jadikan primary key-nya sama seperti di tabel worksheet, ada dua, yaitu branch ID dan supplier name, di mana foreign key-nya branch ID. Lalu kita lakukan bagian clearing data. Sekarang kita telah membuat tabel-tabelnya, tapi tabel-tabelnya masih kosong. Jadi kita input beberapa nilai, seperti di sini, insert into employee, values 100. Jadi ini ntar diisi bagian pertama, employee ID, nama belakang, birth-nya, sex-nya, salary, dan ini nanti bagian foreign key yang terakhir. Seperti yang tertera di sini, itu super ID dan branch ID. Lalu kita lanjut ke bagian branch, kita input juga dengan input seperti ini, 1, corporate, 100, 2006, 29. Tadi tabel akan disajikan pada tabel values berupa tampilan ini. Lalu kita update employee, set branch 1, di mana employee ID-nya sama dengan 100. Jadi untuk di tabel employee, untuk branch ID 1, di mana employee ID-nya 100, kita set branch ID sama dengan 1. Lalu kita insert employee, value-nya segini, sama seperti tadi, kita cuma insert juga. Itu untuk bagian corporate. Sekarang untuk bagian branch yang lain, jadi branch-nya kita bikin 3 aja, corporate, Scranton, sama Stanford. Untuk branch Scranton, dia punya beberapa data, seperti ini, kita input lagi employee-nya, kita input lagi branch-nya, terus kita ubah untuk employee ID 102, dia di branch 2. Lalu kita masukkan lagi beberapa anggota-anggota untuk employee-nya di branch Scranton. Lalu untuk Stanford, kita punya beberapa, masih sama sintaksnya, tapi kita gunakan beberapa input yang berbeda. Di sini employee-nya Josh, lalu branch ID-nya namanya Stanford, terus kita jadikan untuk ID 106 itu branch ID 3. Lalu kita lakukan insert employee values. Kita lakukan insert lagi, seperti ini. Ini hanya untuk menjelaskan kenapa kita lakukan update, karena di sini input pertamanya branch ID-nya adalah 0. Jadi kita pengen normalisasi datanya lagi, kita ingin merapikan datanya dengan cara mengupdate data si Josh. Ini hanya untuk memperluas tentang sintaks-sintaks dari SQL saja. Lalu selanjutnya branch supplier, kita input juga beberapa input seperti hammer mill, Uniball, Patent Paper, sampai Stanford Labels. Ini adalah cabang penyuplai untuk cabang nanti. Lalu kita punya klien adalah beberapa orang yang akan membeli, calon pembelinya nanti, yaitu ada beberapa, kita input juga ke dalam tabel klien, yaitu ada Dunmore, Lackawanna, sampai ke FedEx. Lalu kita punya worksheet, tabel worksheet kita input dengan nilai-nilai employee ID, branch ID, ini kayaknya klien ID, dan ini hasil biayanya nanti. Jadi kalau kita mau menyajikan tabel-tabelnya setelah input tadi, kita gunakan sintaks ini, maka akan keluar hasilnya. Ini sebelumnya berupa tabel yang kita buat di PopSQL ya. Jadi setelah kita lakukan sintaks paling terakhir, yaitu select bintang from tabelnya, maka akan disajikan tabel-tabelnya. Itu pertama ada tabel balance ID, tabel employee, terus tabel suite, worksheet, tabel client, dan terakhir ada tabel branch ID. Ya, ini sambungannya. Nah, sekarang untuk bagian penerapan SQL sampai ke Python-nya akan dijelaskan oleh rekan kami, Siko. Siko, dipersilakan. Baik, ya, oke. Sebenarnya setelah kita membuat database, kita akan memperkenalkan mengenai apa itu SQLite 3. SQLite 3 itu adalah perpustakaan perangkat lunak yang menerapkan engine database SQL secara mandiri. Bedanya adalah SQLite ini dia tidak memerlukan server dan tidak perlu melakukan konfigurasi serta bersifat transaksional. Oke. Jadi SQLite adalah sebuah engine database yang langsung tertanam pada aplikasi
dan tidak seperti kebanyakan database SQL lainnya. Seperti yang sudah saya bilang, SQLite tidak memiliki server yang terpisah dari aplikasi ya. Oke, next. Selanjutnya, SQLite itu juga telah didukung oleh banyak bahasa pemrograman seperti C, C++, Basic, C Sharp, Python, Java, dan Delphi. Untuk pada makal kami ini, kami akan mengintegrasikannya itu dengan bahasa Python ya. Dukungan dari COM, ActiveX membuat SQLite dapat diakses ke bahasa scripted di Windows seperti VBScript dan JavaScript, sehingga akan menambah kemampuan untuk aplikasi HTML. Dukungan terhadap database ini juga tersedia di sistem operasi embedded seperti iOS, Android, Symbian OS, Maemo, BlackBerry, dan WebOS karena ukurannya yang kecil dan mudah digunakan. Oke, baik. Selanjutnya kami akan menunjukkan bagaimana pembuatan aplikasi database SQL pada Python. Nah, untuk memulai membuat database dari SQLite ini, kita bisa mulai dengan menjalankan database SQLite 3-nya melalui command prompt atau CMD seperti berikut. Oke. Dari gambar yang sudah ditunjukkan, itu artinya kita akan membuat database SQLite 3 dengan nama filenya itu appconstruct dengan ekstensi .db. Jadi seperti itu. Artinya semua perubahan yang pada database itu akan tersimpan secara tersendirinya atau autosave ya. Artinya kita akan membuat satu database mengenai pemodelan atas suatu perusahaan mengenai pekerja, cabang, klien, bekerja, untuk atau work suite, dan penyuplai cabang pada salah satu program database SQLite 3. Ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Iksan. Data tersebut pada bagian B dan C pada makalah ini. Selanjutnya kita akan menerapkan Python untuk SQL-nya. Dan sekaligus membuat GUI-nya atau Graphical User Interface. GUI. Sini kita perlu import beberapa library seperti NumPy, Pandas, SQLite 3, dan tkinter. Tkinter di sini berfungsi untuk kita modul untuk membuat GUI-nya. Next. Nah, untuk membuat satu koneksi dari Python ke file database tadi, kita menggunakan perintah db sama dengan sql.connect appconstruct.db. Jadi dia bakal menyambungkan atau membuat koneksi antara Python dengan file database tadi. Ini kursor sama dengan db.cursor itu sebagai apa ya? Pointer untuk melakukan perintah dalam SQLite. Oke. Next. Lalu pada bagian isi dari program utama kita jadi wrap up ya. Maksudnya menyimpan semua kode kita itu dalam fungsi main. Jadi ketika fungsi main ini dijalankan nantinya akan menampilkan GUI-nya. Ini adalah beberapa variabel awal. Root sama dengan TK artinya kita memulai suatu jendela baru ya, jendela GUI-nya itu. Lalu root.configure background sama dengan red, itu kita mengatur warna background-nya. Lalu kita juga mengatur title-nya, root.title add database construct, ini yang akan muncul di bagian kiri atas gitu ya. Lalu root.geometry ini kita akan mengatur ukuran dari jendela atau Windows itunya itu, GUI-nya. Dan root.setZoom ini nanti otomatis GUI-nya bakal langsung pada ukuran maksimal ya, zoom gitu, terzoom. Lalu kita mengatur warna background-nya root bg sama dengan ini kode untuk warna ya dari HTML gitu. Nah selanjutnya karena aplikasi kita ini tujuannya hanya untuk menampilkan database tabel-tabel database-nya ya. Jadi kita membuat fungsi-fungsi terpisah untuk masing-masing entitas. Jadi pertama kita buat dulu fungsi untuk menampilkan tabel employee ini. Oke. Jadi di sini kita akan mengambil info dari tabel employee itu. Jadi kita akan mengambil sini kolom header kan. Jadi kita akan mengambil nama label dari masing-masing kolom di tabel employee ini. Tuh. Sebenarnya cursor.execute select star from employee. Ini kita akan mengambil atau mengekstrak semua datanya itu dari tabel employee ya. Selanjutnya nanti akan di return kolom header sama employee data. Jadi dia akan mengeluarkan dua hal ya.
itu header kolomnya itu sama data dari seluruh tabel employee-nya itu. Selanjutnya kita akan memiliki button ya atau tombol employee button, sehingga nanti kalau button ini diklik dia bakal menampilkan isi dari seluruh tabel employee ini. Nah, sebagai contoh seperti ini, tree frame, jadi dia membuat suatu frame atau bingkai pada window root itu, lalu kita atur letaknya di page 940. Lalu ini kayak label biasa sih ya. Jadi kita menampilkan teks tabel employee dengan font Arial, lalu ukuran 16 dan bold atau ditebalkan tulisannya. Oke. Di my three columns ini kita maksudnya mengambil header atau header dari setiap kolom dari tabel employee itu, employee kosong ini kan karena tadi fungsi employee tadi kan keluarannya 2 ya. Maksudnya ada yang indeks 0 itu adalah kolom header, sedangkan indeks 1 itu adalah isi dari keseluruhan tabel employee-nya. Oke, langsung saja di sini coba next ke atas lagi. Nah, for record in data tadi itu adalah kayak ini. For record in data ini menampilkan masing-masing ya. Jadi values-nya itu dari record 0, record 1 sampai record 7 itu karena tabel employee ini punya 3 kolom gitu ya. Iya, 3 kolom kan. Oke. Ya, nanti juga akan ditampilkan dia berselang-seling warnanya, ada event row sama ada hot row gitu. Nanti setelah button atau tombol employee tadi diklik, maka dia akan otomatis mengubah pengaturan untuk tabel button-button lainnya menjadi tidak bisa diklik atau disable nih. Button state sama dengan disable. Ya. Oke, selanjutnya kita juga akan menampilkan tabel branch tabel branch. Jadi ada 5 tabel ya dalam database kita ini, dan kita masing-masing tabel itu membuat 5 fungsi dan 5 fungsi button. Jadi karena akan ada 5 button ya. Dan itu sebenarnya isinya sama semua sih ya. Jadi seperti pengulangan saja, perbedaannya adalah pada kita menggunakan, kalau tadi kita menggunakan tabel employee, sekarang kita menggunakan tabel branch seperti itu. Ya, mungkin jadinya di skip saja kali ya beberapa pembahasan ini. Karena ya, hasilnya sama juga. Ini kita tabel client, lalu ada tabel work suite seperti itu. Lalu ada tabel apalagi yang terakhir ya. Oke, tabel branch supplier. Jadi seperti itu. Nah ini, jadinya selain 5 button tadi, 5 button untuk menampilkan tabel, kita juga membuat tombol restart ya untuk mengulang aplikasi ini. Sehingga nanti karena tadi kan kita disable setiap kali kita mengklik suatu tombol atau button dari antara kelima tabel tersebut, kita akan membuat tombol-tombol sisanya menjadi disable atau tidak bisa diklik. Jadinya kita akan merestart. Nah, fungsi restart ini itu berisi root.destroy. Ini dia bakal secara keseluruhan menutup GUI-nya atau interface-nya, lalu mengulang lagi ini ya. Jadi setelah di close dia bakal muncul lagi karena kita menggunakan fungsi main di sini. Jadi kita memanggil lagi fungsi main seperti itu. Lalu ini ya seperti pengulangan saja ya. Seperti itu. Oke. Oke, next. Ini adalah pengulangan yang tadi. Nah, ya, oke. Oh ya, scroll ke atas. Baik lagi maksudnya. Oke, nah ini. Itu jadi kita style map review ini kita akan menampilkan adalah metode untuk menampilkan tabelnya itu. Jadi agar kita bisa menampilkan tabel di
TK Inter itu kita menggunakan yang namanya tree view kayak gitu. Lalu ada tree frame ini untuk bingkainya, lalu ada tree scroll kita kan karena kita kan menampilkan nih ya scroll bar untuk tabel itu. Jadi kita bisa di tabel itu walaupun frame-nya terbatas tapi kita bisa mengakses semuanya karena kita punya scroll bar ini. Lalu tree scroll.config comment dengan my3.jview ini artinya scroll barnya bergerak berdasarkan sumbu Y, naik ke atas ke bawah gitu ya. Tuh. Ini yang tadi yang out row sama even row itu nanti baris-baris dari setiap tabelnya itu bakal selang-seling, ada yang warna putih atau white sama light blue atau biru terang. Oke. Intinya nah ini adalah kita untuk menampilkan button frame, jadi ada seperti bingkai gitu ya. Di bingkai inilah kita akan meletakkan tombol-tombol yang tadi. Jadi pertama ada employee button. Kita menggunakan fungsi button di sini. Oke, lalu kita punya label text employee dengan warna backgroundnya blue dan seperti yang bisa teman-teman lihat gitu ya. Oke. Dan komennya di sini yang paling penting adalah komennya itu adalah fungsi employee button tadi ya. Jadi kalau button atau tombol employee ini diklik, maka perintahnya adalah fungsi employee button yang sudah dibahas di bagian awal tadi yang akan menampilkan tabel itu. Oke. Sebenarnya ini pengulangan juga sih ya. Jadi ada employee button, branch button. Yang perbedaannya adalah hanya pada fungsi komennya itu aja. Gitu ya. Jadi kita punya 5 di sini. Dan yang terakhir ada restart button di tombol restart tadi yang sudah kita bikin fungsinya. Dan komennya jelas adalah restart. Yang terakhir itu adalah root.main loop. Nah ini root.main loop ini adalah fungsi untuk menampilkan GUI-nya itu ya. Jadi kalau seandainya ini gerah, dia bakal muncul. Tapi karena semua hal tadi itu masih dalam berupa fungsi ya, agar bisa dijalankan, agar kita bisa menampilkan GUI-nya itu, kita perlu memanggil fungsinya itu, yaitu yang bagian bawah ini yang paling kecil ya, main. Artinya kita di sini memanggil fungsi main. Jadi kalau di run ini dia akan menampilkan GUI atau tampilan database-nya itu. Oke. Itu tadi penjelasan untuk kodenya. Ya. Berikutnya untuk tampilannya akan dijelaskan, tampilan realnya akan dijelaskan oleh teman kami, Prasetya Nugroho. Silakan ke Prasetya. Ya, terima kasih. Jadi tadi kan kita udah belajar tentang codingnya. Kita jadi langsung aja ke implementasinya. Kita buka Jupyter Notebook dulu ya. Nah, jadi yang tadi udah jelasin sama Shiko, kita copas istilahnya ke Jupyter Notebook, terus kita run, terus kalau misalnya kita run, kita bakal dapat nah ya, seperti yang tadi dibilang kan. Ini kayak kalau lihat di bawah yang tadi Shiko bilang kan, dapat daftar tabel yang kayak ngisiin kayak istilahnya employee yang tugasnya ngebawa kita ke tempat daftar yang employee, branch yang buat kayak branch, klien-klien, dan worksheet. Jadi kalau misalnya kita misalkan kayak pencet salah satu ya, misalkan kita pencet employee coba. Nah kayak yang seperti Shiko bilang, pertama kalau seandainya genap dan ganjil, barisnya memiliki warna yang beda-beda ya. Jadi kalau 100 genap jadinya dia warnanya biru muda, 101 makanya warnanya biru tua, dan juga kayak kalau dilihat itu white itu kan tadi dibuat ada scroll barnya, jadi kita bisa ngelihat atas ke bawah. Dan itu juga kayak kita bisa lihat juga di kayak branch dan yang lain, klien, worksheet, dan kayak gitu. Itu sisa-sisanya mirip. Dan kalau kita pencet restart, kita akan ke bawah ke yang ini yang kosong lagi, yang tabel isinya kosong. Nah, ini yang isinya bench,
Start ya. Dan more. Dan kalau seandainya coba kalau seandainya kayak pas lagi work suite gitu terus kita cepet-cepet mencet branch supplier, bisa nggak? Oh iya ya. Ya seperti yang tadi Shiko jelaskan. Jadi kalau seandainya kita udah mencet satu tabel lagi, yang lihat yang lain-lainnya udah blackout ya. Jadi kayak kita tuh nggak bisa ngeklik lagi. Yang kita harus nge-restart dulu, makanya baru bisa. Kalau restart loopnya dibuat lagi, baru kita bisa milih yang lain-lain. Ya sekiranya ini aja penjelasan tentang tampilan database yang tadinya udah dijelasin kodenya sama Shiko. Ya, mungkin kita balik lagi ke papernya yang tadi, ke makalahnya. Nah ini yang udah dijelasin tadi ya. Untuk codingnya yang harfiah yang ada di atas yang Shiko lagi jelasin kayak istilah-istilahnya, detail-detailnya kayak gimana, itu hasil visualisasinya kita tadi lihat, tapi ini buat semuanya. Kayak tadi kita cuma ngecek satu biji doang, walaupun tampilannya sama semua, tapi kayak misalnya nunjukin semuanya kerja. Table workspace-nya, table branch supplier bisa ada. Nah sekarang jadi kita tinggal ke kesimpulan ya. Dia kesimpulannya adalah seperti yang telah di bab 2 bisa dilihat, MySQL merupakan program yang robust dalam membuat dan mengatur database relasional dengan banyak aplikasi praktis. Keahlian penggunaan MySQL merupakan salah satu keahlian yang paling cari-cari di dunia kerja. Dan oleh sebabnya bisa dibilang, keahlian MySQL merupakan keahlian wajib yang dimiliki oleh tenaga kerja baru. Maka kita membuat suatu aplikasi dengan mengenai database suatu perusahaan dengan menggunakan Python dan SQL dengan menerapkan algoritma di atas sehingga mendapatkan hasil visualisasi yang kita barusan lihat di atas. Nah, jadi singkatnya, pembuatannya kita membutuhkan suatu program bahasa untuk SQL dan membutuhkan Python. Dimana kalau mau kami menggunakan SQLite adalah dengan menggunakan perangkat lunak yang menerapkan engine database SQL secara sendiri, tanpa menggunakan server dan tanpa melakukan konfigurasi yang bersifat transaksional. Dan Python adalah bahasa pemrograman open source yang menggunakan internal language sekarang sedang menjadi topik utama dalam pembelajaran serta penerapan pemrograman mulai dari dasar-dasar teknik pemrograman hingga machine learning. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat suatu file database menggunakan SQLite yang selanjutnya digunakan dalam Jupyter Notebook untuk diakses dan dibuatkan program codingnya sehingga dapat dijadikan aplikasi dan menampilkan visualisasi. Ya, terima kasih sudah mendengarkan kelompok kami. Kalau seandainya ada yang salah, semoga dimaafkan. Kurang lebihnya terima kasih. Ya. Jadi untuk sekalian menambah bagian penutup, bagian MySQL ini terdapat pada Popsicle. Popsicle ini sebenarnya mengambil server dari MySQL. Jadi kenapa kita menjelaskan MySQL juga, karena pada penerapan Popsicle itu merupakan visualisasi dari MySQL sendiri, tapi dengan bahasa yang berbeda untuk server yang sama pada MySQL. Jadi terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa.